Qatadah mengatakan, saya ingatkan lagi rahimahullah, tadi sudah kita sebutkan sebenarnya tapi saya ulangi lagi. Sungguh Al-Quran menunjukkan kalian tentang penyakit dan penyembuh kalian. Penyakit kalian adalah dosa, adapun penyembuhnya adalah istighfar. Maka istighfar adalah sebab dihapuskan dosa, kesalahan dan keburukan. Dan Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 135. Al-Imran ayat 135. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat pada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala terdapat dua ayat. Apabila seorang hamba melakukan sebuah dosa lalu membacanya dan beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Kemudian dia membaca ayat di atas tadi. Maksudnya Al-Imran 135. Dan jika, terjemahnya tadi ya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka, berbuat dosa, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, maka siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahuinya. Juga dalam surah An-Nisa ayat 110, Allah SWT juga berfirman, maksudnya dengan istighfar akan dimaafkan kesalahan anda, dibersihkan, diputihkan. An-Nisa ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi siapapun yang berbuat dosa, sebesar apapun dosa anda, selama anda masih hidup, anda bertobat kepada Allah SWT, maka diterima. Ali berkata radhiyallahu anhu, aku adalah laki-laki yang apabila mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW, Allah subhanahu wa ta'ala memberiku manfaat dengan suatu manfaat yang dia kehendaki. Dan jika salah seorang dari sahabat beliau membacakanku hadis, aku meminta dia bersumpah terlebih dahulu. Jika dia mau bersumpah, maka aku membenarkannya. Dia berkata, Abu Bakar telah menceritakan hadis kepadaku, dan Abu Bakar adalah orang yang jujur. Dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW berkata, ma min abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu tuhura, ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر له ثم تلا قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إن الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Yang artinya, jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya ini orang yang suka kalau dengar hadis dari Nabi langsung saya amalkan. Ya. Dan kalau ada yang menyampaikan kepada saya dari sahabat Nabi pun, saya nggak mau langsung dengar, kecuali dia bersumpah atas nama Allah, memang dia dengar langsung dari Nabi SAW. Gitu kan. Maka dia mengatakan, saya dengar dari Abu Bakar, dan Abu Bakar adalah orang yang jujur, saya percaya. Abu Bakar mengatakan, Nabi SAW pernah berkata, tidak ada seorang hamba melakukan dosa, lalu bersuci. Anda berdosa apapun, Anda berwudu, ya, dan melakukan sholat 2 rakaat. Niatnya sholat taubat di sini ya. Kemudian beristighfar, memohon ampun setelah salam kepada Allah, kecuali dosanya diampuni. Ya, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala tadi ya dalam surah Al-Imran 135, dan orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga memastikan di poin ini teman-teman, semua orang beristighfar agar asal anda tulus ya, bukan hanya sekedar ucapan lisan yang hanya karena ingin dipuji orang. Memang anda mohon maaf kepada Allah, sederhana saja, duduk di sofa, duduk di kursi, di atas meja kerja anda mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, anda merenungi dosa dan istighfar, dipastikan diterima oleh Allah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Allah berfirman, hadis qudsi ya, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi. Maaf, hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kata Allah SWT, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma ala ma kana minka wala ubali.
selama kamu memohon dan mengharap kepadaku, aku akan memberimu ampunan terhadap semua dosamu dan aku tidak akan peduli berapa besar pun dosamu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka ananas sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kalau seandainya dosa-dosamu mencapai memenuhi langit, kemudian kau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli.